Invitation. Nice. Oke. Halo Bilkis. Halo Bilkis, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gambar jelas? Jelas, Pak. Oke, suara jelas. Ini share screen ada? Jelas, Pak. Ada. Oke, terima kasih. Hari ini ada ulangan harian. Kata Bapak nggak ada. Enggak, maksudnya pelajaran lain. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Enggak ada ya. Ya ceritanya sih kita mau ulangan, mau PTS ya di bulan-bulan ini. Jadi kita tanggal 14 tuh ya kita nanti berarti hari Senin ya ada pelatihan dulu. Jadi ulangannya ya pasti di sini ya di LMS ini, nggak akan kemana-mana. Baik di blognya IPA 2 yang di LMS ya itu sudah ada materinya virus ya. Kita masuk ke bab baru. Sebetulnya ini kemarin kita artikel tuh kalau dapat teorinya dulu seperti ini mungkin lebih terbayang ya. Tapi karena kita memanfaatkan waktu kemarin tuh yang memang senggang 1 minggu tidak belajar, kemudian ada waktu 1 minggu lagi untuk menyiapkan artikel, jadi kita pakai saja sih waktunya kemarin itu untuk melanjutkan artikel ya. Sebetulnya gitu kemarin tuh ceritanya. Kenapa kok disuruh buat artikel virus tapi belum belajar virusnya itu. Karena nggak ada waktu senggang lagi sih, itu kan dua hari belajar efektif, kemudian sisanya libur kan. Ya udah deh pakai ini aja artikel katanya. Oke, kita mulai. Sudah banyak nih. Tablet. Oh masih ini ya, disable tabletnya, di disable dulu. Buat ya silakan nih yang mau langsung belajar interaktif dengan Bapak. Salah. Di linknya dikasih ya nih yang Nearpod ya. Kita pakai Nearpod nih. Oh ini kayaknya salah nih, ini videonya video zoomnya punya IPA 3 nih kayaknya. Nanti ajalah dihapus ya, diganti. Virus, ciri dan karakteristiknya. Yang mau langsung interaktif, tool. Oke, open Nearpod. Sudah banyak yang bergabung, kayak 17 ya. Ada yang sakit? Atau yang izin hari ini?
Ada 16 orang minus 2 berarti ya. Halo Bilkis, ada yang sakit atau ada yang izin? Halo? Ada orang nggak? Halo, siapa aja deh? Ada yang sakit, ada yang izin hari ini? Gak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Cuman Amel telat masuk soalnya jaringannya ada kendala. Oh, ya, memang sih. Kalau jaringan memang nggak semua sama ya. Ya, kalau pakai Zoom, belum pernah sih Bapak belum nyobain pakai Zoom sekolah ya. lebih lebih enak kayaknya pakai Zoom sekolah. Kayak live participation aja nih langsung nih. Langsung di sini aja ya. Nah, Nearpod lesson. Supaya lebih interaktif silakan boleh Bapak share linknya di chat ya, di chat kita. Nah, silakan klik saja langsung, tidak pakai password untuk mendapatkan presentasi yang sama dengan Bapak, layar yang sama dengan ini, ya layar ini. Nanti ada interaktif, kita akan berinteraksi dengan pertanyaan atau dengan animasi 3D itu ya. Kalau kalian tidak memakai link ini, mungkin tidak akan bisa menikmati model 3 dimensi virusnya seperti apa. Silakan yang sudah dapat nih linknya. Oke. Klik aja langsung. Ya memang sih rada ini ya sedikit lambat, tapi tidak apa-apalah, bisa dinikmati. Bisa? Ada yang sudah mencoba nih? Diklik linknya. Halo? Ada, Pak. Ada kendala? Ada kendala? Oke, sudah ada 3 orang ya. Ananda, Fani, Najma, Salma. Oke, terima kasih nih. Ayo yang lain yang bisa bergabung bersama Bapak di Nearpod, kita belajar lebih interaktif. Di slide contain audio, where would you like to play device or device ya. Nah, jadi kemarin ada audio apa nih? Coba. Nah, itu ayatnya ya yang berhubungan dengan kehidupan, kematian, virus. Nah, kita akan mulai pembelajaran ini. Sudah hadir semua belum? Belum di open sama Bapak ya. Masih ngobrol-ngobrol aja. Baik, kita mulai saja. Sudah banyak yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Kamis 10 ya, 10 September 2020 dalam pembelajaran biologi dengan bab yang baru setelah kemarin menamatkan keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru ya, virus. Nah, kemarin kan ada 3, 2, 3, 4, 5 kingdom. Ternyata virus tidak masuk ke kingdom manapun. Nah, apa alasannya? Kenapa para ahli tidak memasukkan virus ke dalam kingdom animalia atau plantae atau membuat suatu kingdom baru? Nah, di sini kita akan mempelajarinya ya. Nah, pertama kita akan mengamati beberapa jenis penyakit ya seperti influenza, AIDS dan flu burung. Nah, langsung saja ya cuap-cuapnya supaya nggak banyak menghabiskan waktu. Kita sudah mundur 10 menit nih ya. Nah, yang kita pelajari sebetulnya di virus ini pertama ciri dan strukturnya saja ya.
Yang sederhana, banyak sekali jenis virus itu, ada ratusan bahkan ribuan sekarang yang sudah ditemukan. Tapi yang kita pelajari hanya sebagiannya saja ya. Kemudian replikasi, ini yang paling penting ketika ujian sekolah pasti selalu ditanya replikasi virus siklus litik, lisogenik. Nah, nanti kita jelaskan di depan. Kemudian peran virus dalam kehidupan. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya. Nah, kita kan taunya ruginya doang ya, virus tuh jadi mengakibatkan penyakit, COVID dan lain-lain gitu. Nah, sebetulnya balik itu semua, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tuh tidak menciptakan segala sesuatu tanpa ada manfaatnya. Pasti ada kegunaannya ya, tidak akan sia-sia. Nah, yang keempat kesimpulannya. Oke, kita langsung. Nah, ini ayat yang tadi dibacakan ya. Ada yang tahu surat apa nih? Ada yang sudah hafal? Juz 11, Yunus. Ada yang hafal? Belum, Kak, Oke. belum. Tolong dibacain dong. Siapa nih? Halo Sherin. Sambil ngecek nih lagi menyimak. Halo Sherin, ada? Ada Bapak. Oke, tolong dibacain dong Sherin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mari Halo? Halo Sherin? minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amro fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Oke, terima kasih. Nah, ini kul katakanlah mayyarzukukum, siapa yang memberi rizki minas sama dari langit wal ard dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa menciptakan telinga, pendengaran, absar, mata, wa may yukhrijul hayy, dan siapa yang bisa mengeluarkan dari yang hidup, nah yang mengeluarkan yang hidup minal mayyit, dari yang mati. Sebaliknya wa yukhrijul mayyit, dan mengeluarkan yang mati minal hayy, dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Nah, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Jadi virus itu sebetulnya ini makhluk hidup atau bukan ya? Secara biologis dia tidak pantas disebut dengan makhluk hidup karena hanya terdiri dari protein dan DNA saja. Sedangkan makhluk hidup syarat-syaratnya secara molekuler ya, secara biologi molekuler dia harus bisa bermetabolisme. Artinya dianggap sebagai benda mati. Ya, dianggap sebagai benda mati secara biologis tuh ya. Tapi ada lagi di buku Campbell itu yang biologi tebal banget, memberikan suatu istilah yang tepat ya, menawarkan istilah yang tepat. Jadi virus itu bukan hidup tapi borrow life, meminjam kehidupan. Nah, borrow life ya, jadi minjem kehidupan. Jadi dia pingin hidup, pingin survive, tapi dia harus bergabung dengan, jadi menginfeksi ya, bukan bergabung, menginfeksi dan menginfeksi inang lain. Nah, itulah ya. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi sebetulnya virus ini secara biologis dianggap bukan makhluk hidup. Nah, tapi dari yang mayit ini tiba-tiba dia hidup, dan mayit dan mayit maut itu kata-katanya kan sebetulnya mayit itu kalau sudah tidak ada kehidupan di sana, tapi kan molekulnya protein, karbohidrat, lemaknya kan masih ada kan mayit itu juga ya, hanya saja berubah menjadi bentuk lain sesuai dengan hukum kekekalan energi ya. Bukan kekekalan, kan konservasi ya. Konservasi energi. Nah, fasayaqulunallah, maka mereka pasti akan menjawab seluruhnya, baik jin, manusia yang berilmu ataupun yang tidak, Allah ya. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa. Ini sangat tinggi sekali ya ayatnya yang kita bacakan.
Ini apa ya? Oke, ini ya video. Ada video, silakan. Nah, ini akan kita mengamati dulu ya. Kalau COVID bosen, kita ke yang lain saja. Ada ini videonya? Ada nggak videonya nih? Belum ada, Pak. Ada. Belum Ada, Pak, di-play? ada. Ada suaranya? Halo? Nggak ada. Ada suaranya nggak? Ada, Pak. Nggak Ada. Kecil. Mhm. Oke, ada yang ngerti? Apa ini? Tentang apa? Pasti ngerti lah. Halo? Tentang apa nih? Tentang pandemik. Udah jadi belum pandeminya? Di mana terjadinya coba? Di Spanyol. Spanyol, disebut dengan Spanish flu ya. Belum jadi pandemi itu. Jadi masih ada di Spanyol pada akhir Perang Dunia Pertama ya, antara Austria dengan kala itu Inggris ya. Jadi kenapa ada di Spanyol tiba-tiba? Karena Perang Dunia akhir Perang Dunia ini pertama tuh kan banyak korban, mayat bergelimpangan, dibiarkan begitu saja. Sehingga virus bakteri itu berkembang biak di sana ya. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan perang, mayat tuh paling tidak harus dibakar. Untuk apa? Ya ini menghindari pandemi seperti ini ya. Jadi virus bakteri pembusukan tuh akan sangat tinggi. Nah, kemudian menyerangnya juga bukan ke orang tua tapi ke umur yang muda-muda nih, anak kecil 20 sampai 40 tahun ya. Bahkan sampai ada hewan juga yang jadi korban. Jadi memang ini mirip dengan COVID ya yang kita alami saat ini. Pneumonia akhirnya dari mulai sakit telinga, earache, kemudian sampai body fatigue, lelah, badan tuh jadi kayak lelah, vomit, ini ya, muntah-muntah, diare itu semuanya ada. Jadi hampir sama. Tapi belum jadi pandemi nanti ya. Awal mulanya pandemi itu ada di barak tentara ketika si kokinya lagi masak, dia langsung menderita sesak napas. Kemudian seluruh tentara hampir ratusan sakit juga. Nah ini yang jadi menjadi kecurigaan pihak Spanyol. Apakah terkena virus atau tidak? Oke, coba Bapak ingin tahu dulu nih. Silakan. Coba dijawab nih, persamaan yang paling penting antara COVID-19 dan Spanish flu adalah apa coba? Silakan dijawab. Hanya satu soal. Gejala yang ditimbulkan sama dengan pneumonia, mempunyai struktur heksagonal. Jadi heksagonal tuh virusnya kayak COVID lagi ya, menjadi pandemi dunia, hanya menjangkiti orang tua dan dewasa saja. Yang no answer. Boleh no answer juga silakan. Ada soalnya? Oke, sudah ada yang menjawab. Oke.
Udah berapa orang nih yang bergabung? 13 orang. Oke, yang jaringannya sedikit terganggu tidak apa-apa ya, bisa menikmati juga bersama-sama dengan kita di sini. Tidak apa-apa, silakan 13 orang juga tidak menjadi acuan nilai ini ya, hanya kita brainstorming aja lah. Jadi sama-sama berpikir, jangan sampai hanya Bapak saja yang ngajar tuh ya. Oke, 30,8%. Baik, jawabannya adalah yes, benar. A. Jadi gejala yang ditimbulkannya sama dengan pneumonia. COVID-19 kayak pneumonia, Spanish flu pun sama. Oke, terima kasih sudah menjawab. Kita lanjutkan. Even King Alfonso XIII became ill, and the Spanish newspapers echoed the disease, which was spreading so alarmingly. As can be seen in this graph, most fatalities fell in just 13 weeks, from September to mid-December 1918. Emotionally, it's the second wave. The poorest people and populations suffered the consequences of this flu in a special way. But it also affected governors, such as the President of the United States, Woodrow Wilson, the British Prime Minister Lloyd George, or Kaiser Guillermo. The painter Edvard Munch even captured it in a self-portrait, and others like Gustav Klimt did not survive the disease. All of the newspapers at the moment collected advertisements with miraculous remedies. The elixirs, medicinal waters, tonics, and other remedies stand out. Doctors at the time recommended aspirin in doses now considered counterproductive, quinine prepared with arsenic. Ini obat-obatan yang dianjurkan. Disuruh ngerokok juga. Was not discovered until 1943, and its genetic sequence was not determined until 2005. Every day, Spanish newspapers picked up on the importance of hygiene education and how this task was carried out in Germany from schools and pupils, making the number of flu deaths before the war the lowest in all of Europe. They also warned that patients who do not experience any symptoms, the so-called convalescents, can be a focus of spread of the epidemic. So they recommended keeping them 1 or 2 weeks more in isolation. Nah, oke. Sama ternyata ya, harus ada isolasi, kemudian harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker. Itu sudah dari dulu ya, sudah dari Spanish flu terjadi. Nah, bagaimana di Indonesia? Kan tadi ada di Prancis, kemudian berkeliling ya, menyebar ke daerah sekitarnya. Apakah Indonesia terjangkit? Ada yang tahu? Halo? Kira-kira Indonesia terjangkit nggak? Terpapar tidak? Terpapar juga, Pak. Pak, terpapar. Soalnya kan virus tuh kayak COVID-19 aja, kalau dulu kan ada perdagangan gitu kan, perdagangan antar negara. Jadi kan bisa aja ada yang terpapar juga dari pedagang-pedagang tersebut yang masuk ke Indonesia. Ya, betul sekali. Terima kasih, Salma. Tahun 1914 kita sedang dijajah oleh siapa? Belanda ya. Belanda, Portugis masuk tuh ke Indonesia. Dari jalur perdagangan, betul. Mereka kan VOC masuk ke sini. Nah, itu tuh selain bawa dagang, bawa virus juga, bawa hama juga. Akhirnya Indonesia tuh saat itu tuh hampir 30%-nya lah terkena ya. Indonesia tuh saat itu penduduknya tuh 60 juta. Jadi sekitar 3 jutaan lah ya, 3 juta meninggal gitu ya. Lumayan 3 juta juga berapa orang gitu loh. Ya, jadi bukan main ini Spanish flu ini tuh. Dan strain virusnya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau misalnya sampai terlepas virusnya misalnya dari lab
bisa jadi ya kayak dulu lagi ya, pandemi lagi. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan adanya COVID-19, membuka luas pintu gerbang ilmu pengetahuan bagi perkembangan vaksin dan penelitian tentang virus. Coba untuk yang kedua nih, Bapak ingin tahu pemahaman kalian dari video yang tadi. Pertanyaannya, langkah yang sama dilakukan oleh kita dibandingkan dengan Spanyol dan negara pemenang perang lainnya. Saat itu mereka menang perang ya. Ketika terkena pandemi flu Spanyol adalah sebagai berikut. Kecuali, coba yang mana nih? Kecualinya. Ini yang mencoba segala macam pengobatan sudah ya. Ada yang pakai quinine, zat kimia. Bahkan ada yang sampai disuruh ngerokok segala itu ya. Katanya kalau rokoknya dihisap bisa membunuh penyakitnya, Spanish flu-nya yang ada di dalam. Nah itu konyol banget ya. Kayak kita bikin apalah, sekarang juga banyak ya yang bikin obat-obatan COVID. Bahkan sampai ada yang hoax segala, salah seorang artis lah. Mungkin kalian tahu juga yang mewawancarai seorang profesor yang ternyata bukan. Dia mematenkan penemuan obat-obatannya ya. Emang dari dulu kita tuh sudah mengalami hal seperti ini. Oke, jawabannya paling banyak vaksin. Benar nggak? Ya, betul. Menemukan vaksin. Jadi dulu tidak pernah ada penelitian ke sana ya, meskipun sudah ada sebetulnya, tapi karena masih terbatas dengan teknologi. Jadi DNA, RNA dulu belum pada mengenal. Kalau sekarang kan sudah melek banget. Nah, itu masa depan tuh teknologinya di sana, DNA, RNA ya. Kalian yang tertarik dengan dunia DNA, RNA silakan tuh. Oke, what is this? Apa nih? Gambar apa nih? Ini lagi ke lockdown. Pada waktu pertama kali ini tuh di USA, New York ya. Ini lagi lockdown. Hampir tidak ada kehidupan. Semua orang ada di dalam rumah ya. Sedang mengisolasi isolasi mandiri. Ya alhamdulillah Bapak juga dari awal kita belajar kan batuk terus ya. Dari bulan Juli batuk sampai Agustus batuk ya Allah. Alhamdulillah sudah sembuh lah alhamdulillah ya. Ini Bapak juga sempat takut gimana ini, wah tapi akhirnya ya kesembuhan itu bukan datang dari dokter atau siapapun. Nah ini kebayang kalau dunia lagi pandemi itu seperti ini ya, tidak akan ada lagi yang bisa dilakukan kecuali produktif di rumah. Di Palestina ada anak perempuan, bukan perempuan, gadis ya, sebaya lah ya, sebaya kalian itu viral di Instagram kok. Dengan dari bulan Maret dia lockdown, sudah diam aja di rumah, hafal Al-Quran, habis itu 6 bulan ya, 6 bulan di lockdown dia hafal Al-Quran, Masya Allah. Kita juga sebetulnya bisa ya, tapi tergantung dari motivasi masing-masing ya. Bapak juga harusnya termotivasi ya, tapi tetap kebanyakan kesibukan di sana sini ya. Guru juga memang saat ini untuk kondisi COVID paling tidak harus lebih banyak menjaga diri. Di Surabaya 300 guru kena, kemudian ada hampir 100-nya lah meninggal, guru juga. Karena mereka ya tidak tahu kalau mereka tuh terjangkit dan menjangkiti orang lain itu di Surabaya, karena itu zona hitam ya. Kita juga sebetulnya di Bandung kalau tidak salah udah mulai hitam ya, karena sudah mulai banyak yang terkena tuh. Sukajadi aja sudah 35 orang. Dan angka nasional tuh sudah sehari 3.000. Sehari itu sudah 3.000 yang terkena. Jadi tolong perketat ya ininya ya, protokol kesehatan, protokol ibadah, istighfar, ya protokol ayah itu semua, bukan hanya protokol kesehatannya saja. Kayak nggak bisa masuk Nirpod, Naila tidak apa-apa, bisa dinikmati bareng-bareng ya di Zoom. Oke, sekarang sejarahnya nih. Ini virus tuh ini ditemukan bukan pas waktu Spanish flu ya, sebetulnya. Kan Spanish flu itu 1914 ya, nah, dari mulai 1893, 1914 berarti berapa tahun tuh?
1893 itu sudah ditemukan ya virus itu. Nah, asal muasalnya dari tobacco mosaic virus, yaitu penyakit pada daun tembakau. Nah, ini gambarnya nih ya yang di bawah. Dari sana, jadi ada seorang peneliti Rusia, von Ivanovsky, dia melihat kok daunnya kayak begini, daun, kemudian si daun yang sakit ini dikenain ke daun yang sehat, kok sama-sama jadi penyakit ya, jadi kuning, kemudian ada bintik-bintik. Nah, lalu diekstrak aja ya, diekstrak, ditumbuk, kemudian diperas sampai keluar airnya. Nah, setelah itu disaring ya, disaring. Nah, ketika disaring masih menjangkiti daun-daun yang sehat. Oh, ternyata ini kayaknya mah bakteri. Tetapi hal itu dipatahkan oleh, nah ini M. Beijering, nggak tahu M-nya ya, lupa lagi, dari Belanda. Nah, jadi yang tadi diekstrak saja, kalau ini diekstraknya dengan saringan keramik. Kenapa diekstrak dengan saringan keramik? Karena selain bakteri, kalau disaring dengan saringan keramik seperti molekul-molekul yang sangat kecil, itu bakal lolos. Nah, jadi kalau misalnya disaring dengan keramik, bakterinya pasti tersaring, tetapi molekul lain yang lebih kecil dari bakteri itu akan tersaring, ya, itu akan lolos. Nah, keluar air saringannya kemudian dicipratin lagi ke daun yang sehat, disemprotin lagi. Ternyata masih sakit juga. Oh, ini mah ternyata bukan bakteri ya. Masa ini bakteri kan sudah terperangkap semua di saringan keramik nih. Lalu bertahun-tahun selanjutnya, nah 1935. Ya, kalau tadi Spanish flu 1914, baru di sini 1935 tuh, berapa puluh tahun kemudian Wendell M. Stanley dari US Amerika bisa mengisolasi dan mengkristalkan virus, gambarnya ada di bawah. Lebih jelas silakan di Google ya. Jadi bisa dikristalkan, dibekukan dengan nitrogen ya. Nah, itu sejarahnya dari mulai tobacco mosaic virus. Dan ini berlangsung, wah banyak banget ya. Ini setahun, selang setahun, ini kemudian berpuluh-puluh tahun. Silakan kalau ada pertanyaan tentang virus ini, bisa langsung di cut saja ya, yang Bapak jelasin supaya nggak terlalu panjang. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ciri-ciri virus. Nah, ini ciri-ciri virus. Satu, mengandung salah satu asam nukleat, DNA, RNA. Ada yang pernah dengar DNA? Halo? Apa itu DNA? Ada Apa itu DNA? ribosom nukleat apa gitu. Ah, ya. Ribosom nukleat mah itu mah RNA ya. Ya, ya. Ribosom, bukan ribosom sebetulnya ya. Ribose nucleic acid, bahasa Inggrisnya. Ribose nucleic acid, asam ribonukleat, DNA, deoksiribonucleic acid. Nah, ini nanti di kelas 12 saya, tapi untuk istilahnya saja bisa dinikmati sekarang. Nah, deoksiribonucleic acid sama ribose nucleic acid, jadi asam nukleat. Gimana ciri-cirinya? Nanti ajalah di kelas 12 karena terlalu rumit ya. Nah, jadi ini asam nukleat ini DNA ini adalah faktor pewarisan sifat. Faktor pewarisan sifat ya, gen. Pernah dengar gen? Pernah. Nah, itu gen-gen itu sebetulnya terdiri dari ini. Gen-gen itu terdiri dari DNA atau RNA. RNA. Jadi kalau kita punya mata warna coklat, ini hasil dari gennya ayah kita kan, ayah sama ibu kita. Kalau misalnya matanya biru, nah berarti dari keturunan juga ya. Kemudian ada telinga menggantung, telinga menempel. Nah, ini Bapak telinga menggantung nih. Kalau menempel ini gini nih, nempel tuh ya, nggak ada. Silakan dilihat telinga masing-masing. Nah, itu juga sebetulnya diwariskan oleh gen. Jadi kita bisa tahu kita tuh anak siapa, anak siapa, keturunan mana. Benarkah kita anak dari orang tua kita? Dilihat dari
ciri-ciri ya, ciri-ciri genetisnya kita nggak mungkin orang tuanya putih, anaknya hitam, kecuali ada kakek neneknya yang hitam. Pada umumnya anaknya putih, ibunya putih, ayahnya putih, pasti si anaknya pun akan sama ya, dominan putih. Nah itu deoksiribonucleic acid. Virus hanya itu saja. Jadi hanya mengandung asam nukleat saja. Tidak mengandung unsur organel yang lain. Kemudian proses reproduksi hanya memerlukan asam nukleat. Nah, nanti dijelasin ya. Kemudian ukurannya sangat kecil, 20 sampai 300 milimikron. Kalau dibandingkan virus ini dengan lapangan tenis. Nah, ini lapangan tenis ya. Kemudian bola tenis segede gimana? Coba bola tenis, misalnya segede gini lah ya. Pernah lihat bola tenis warna apa? Jangan-jangan seumur-umur belum pernah. Warna hijau ya. Meskipun kita nggak pernah main tenis, tapi harus tahu bola tenis kayak gimana. Kalau dibandingkan 20 sampai 300 milimikron tuh virus ini segede jangan ini lah. Nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak nih hijau? Nah, virus segede bola tenis, bakteri setengah dari lapangan tenis. Jadi sangat kecil ya virus tuh. Karena itu dia bisa lewat tersaring oleh saringan keramik yang dipakai oleh peneliti yang tadi ya. Jadi virus ini sangat kecil dibandingkan dengan ukuran bakteri 20 sampai 300 milimikron. Kemudian di sini parasit intraseluler kurang itu. Parasit intraseluler obligat. Jadi dia parasit ya, merugikan. Merugikannya gimana ya? Ke sel yang sehat atau bakteri lain menginfeksi. Nah, bagaimana caranya? Di depan ada multiplikasi. Nah, jadi bertambah banyak pada sel-sel hospes. Hospes ini inang ya. Inang atau yang dimasukinya ya. Jadi bisa sel bakteri, bisa sel paru-paru manusia kalau COVID ya. Nomor 6 dapat dikristalkan. Nah, itu ciri-ciri virus. Lebih lengkapnya kita lihat di sini. Oke. Nah, ini virusnya yang sudah diketahui. Mana nih annotate-nya? Clear dulu ya. Nah, ada beberapa bagian virus yang harus kita hafalkan karena memang sangat penting ya bagi kajian ilmiah kita. Jadi ada yang namanya kapsomer, ada yang namanya kapsid. Nah, kapsid ada nggak di sini? Coba ada nggak kapsid di sini? Mana? Yang ini bukan Pak, yang kayak kapsul ini, yang Coba panjang. coret-coret coba. Bareng-bareng sama Bapak coret-coret. Mana kapsid? Bisa nggak nyoret-nyoret? Udah di alau udah. Nah, itu ya. Terus ada lagi? Mana ada lagi nggak kapsidnya? Ada lagi nggak kapsidnya coba? Kapsomer, kapsid. Ada Pak ini. Nah, oke, baru ya 2 ya di sini. Pada dasarnya ini juga kapsomer, ini juga kapsomer. Nah, jadi apa itu kapsomer dan kapsid? Kapsid adalah pelindung yang terbuat dari protein. Pelindung apa? Pelindung DNA atau RNA yang ada di dalamnya. Nah, ini nih, ini kan DNA RNA ya, yang ini nih. Nah, ini dilindungi oleh kapsid. Nah, ini kan DNA-nya nih. Ini DNA-nya. Ini DNA-nya. Nah, jadi dilindungi oleh kapsid. Jadi kapsidnya ini. Nah, ini. Apa itu kapsomer? Kapsomer itu bagian terkecil dari kapsid. Jadi ini yang kecil-kecil nonjol ini nih yang satu-satu. Nah, yang satu bulatan ini, nah itu namanya kapsomer. Kalau kapsid seluruhnya. Jadi kapsid itu seluruhnya yang membungkus protein. Ya, yang membungkus DNA, RNA ini. Nah, jadi kalau kapsid dia yang melindungi DNA, RNA. Kenapa dibedakan antara kapsomer dan kapsid? Karena memang terdiri dari beberapa molekul-molekul protein yang kecil, ya, sehingga dibedakan tentunya namanya.
Kemudian selain itu juga punya badan ya, punya ekor. Nah, ini punya kaki. Nah, ini contoh bakteri ini di bacteriophage. Bacteriophage itu yang menyerang bakteri saja. Berbahaya tidak ini? Kira-kira berbahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Di mata pun ada. Nah, itu lagi jalan-jalan tuh di mata Bilqis tuh. Di tangan pun lagi pegang HP, pegang komputer. Itu tuh ada ya. Kalau kita lihat secara molekuler, itu tuh ada semua. Hampir di mana-mana. Dan paling banyak ada di usus karena dia menyerang Escherichia coli. Nah, bakterinya, bacteriophage ini. Dan ternyata tidak berbahaya. Nah, bacteriophage ini tidak berbahaya, bahkan jadi dasar penelitian tentang virus kalau bacteriophage ya. Nah, kalau yang pinggir-pinggirnya, nah baru ini. Nah, ini influenza virus kan kayak corona ya, bulat, kemudian ada spike, ada paku-paku nih di sekelilingnya. Ini juga sama adeno, apalagi ini icosahedral. Kalau udah kayak begini, mau waduh susah banget diberantasnya ya. Ini apa sih adenovirus tuh nanti ada di depan ya. Kemudian ini tobacco mosaic virus yang tadi kita bicarakan, yang ada di daun tobacco ya. Nah, yang tadi ini virusnya kayak begini. Nah, sekali lagi, jadi virus itu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Bukan. Secara biologi ya, tapi kalau Allah berkehendak hidup ya sudah, hidup ya. Yang tadi ayatnya yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jadi sebetulnya Yukhrijul mayyita minal hayy. nah, iya. Jadi kalau dari yang hidup dari yang hidup keluar menjadi keluar yang mati, atau dari yang mati keluar yang hidup, itu semau-maunya Allah saja ya. Nah, ini model 3D-nya nih. Ois, asik. Apa tadi ini? Bagian ujung ini apa namanya tadi? Kapal. Kapsil. Ini apa ini? Kalau ini apa tadi? Ekor ya. Kalau ini apa nih? Kalau ini bagian apa nih? Kaki. Kaki, ya betul, kaki-kakinya saja ya. Kaki. Jadi kalau misalnya di bacteriophage, nah ini jadi dia tidak punya pelindung khusus untuk DNA RNA. Kemudian nanti di bawah sini, nah disinilah yang paling penting terjadi. Kira-kira ada apa di sini? Ini nanti membuka ya, jadi si bagian bawahnya nanti membuka, kemudian dia akan menyuntikan apa? Menyuntikan apa nih yang di dalam? Bukan racun. Virus. Yang tadi Protein. Bukan. DNA. Oke, jadi dari sini nanti keluar DNA-nya ya, DNA atau RNA-nya nanti dia akan dikeluarkan dari bawah. Jadi di sini tuh ada struktur seperti jarum ya. Nah, jadi kita kan taunya racunnya ya. Ya, bolehlah istilahnya ya racunnya ya, DNA RNA. Oke. Bisa diputar-putar nggak di sana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, asik ya. Oke, kemudian kita lihat di sini lanjut. Nah, ini virus apa nih? Nah, ini yang influenza. Kalau yang influenza, dia tidak punya ekor maupun kaki. Dia punya envelope, amplop. Jadi istilahnya envelope. Kalau kita mah amplop ya. Amplop tuh apa sih? Artinya apa amplop tuh? Halo? Amplop tuh buat apa sih? Membungkus. Nah, ini juga sama. Kalau ini amplopnya buat membungkus apa coba? Halo? Membungkus apa? Membungkus. DNA, RNA-nya bukan. Oke, bagus. DNA dan RNA-nya. Nah, kita ya yang virus COVID kan sama kayak gini ya strukturnya. Dia membungkus DNA dan RNA-nya. Justru virus yang kayak begini nih yang sulit dicari ya, obat-obat vaksinnya ya, sulit.
Kalau yang bacteriophage atau yang tobacco gampang. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang kita akan mengetahuinya dengan cepat ya. Jadi ini nggak bisa dibuka ya. Kalau bisa dibuka ini keren. Jadi ada DNA dan RNA-nya di dalam sini nih. Jadi nanti bagaimana dong cara masuk ke dalam selnya? Nah, si ini nih, yang biru ini nih. Nah, yang biru ini. Yang biru ini namanya reseptor ya. Reseptor inilah nanti yang akan menembus sel yang sehat atau bakteri yang menjadi target. Jadi kalau misalnya COVID itu langsung kan targetnya ke sel paru-paru ya, karena cocok dengan reseptor dari si virus ini yang biru ini nih. Kalau tidak cocok tidak akan bisa masuk dan menginfeksi. Nah, jadi kuncinya mah vaksinasi itu kuncinya di sini nih. Jadi mencari lawan kunci yang tepat untuk mencegah virus ini masuk ke dalam tubuh. Kuncinya vaksinasi itu aja. Nah, jadi kemarin memang tidak banyak dibahas ya karena kita belum dapat dasar teorinya. Kalau sekarang mudah-mudahan lebih terbuka. Nah, oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu, silakan sambil iseng-iseng lihat-lihat. Pak, izin bertanya. Silakan. Oh, virus itu bisa diciptakan oleh manusia, Pak? Bisa, virus komputer. Virus komputer bisa, itu diciptakannya sama manusia. Tidak dong, nggak mungkin ya. Nggak mungkin virus tuh. Ada juga rekayasa, bukan diciptakan namanya. Rekayasa, ya rekayasa genetika. Jadi rekayasa tuh ditambah-tambahin DNA, RNA-nya sesuai dengan keinginan si peneliti. Bacteriophage itu sebetulnya menguntungkan dan bisa menjadi obat juga untuk manusia karena berhasil direkayasa ya oleh para peneliti supaya dia menyerang bakteri-bakteri yang merugikan saja dan ternyata itu berhasil loh sampai ada yang sudah koma. Nanti adalah silakan lihat videonya. Ada yang koma diberikan bacteriophage karena sudah tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, langsung sembuh. Masya Allah, ini membuka gerbang ilmu pengetahuan tentang virus lebih luas lagi ternyata bacteriophage. Jadi mustahil ada yang bisa menciptakan. Manusia tuh membuat protein saja dia nggak bisa, atau membuat molekul H2O saja ya, nggak usah, tapi jangan pakai bahan apapun yang ada di dunia ini. Bikin molekul H2O saja. Itu kan sulitnya minta ampun. Padahal kalau ingin membuat atom hidrogen saja, kita harus meledakkan bintang. Pernah belajar belum di fisika? Ya, hidrogen, helium itu sebetulnya tidak ada di dunia ini. Itu semuanya reaksi nuklir, reaksi fusi nuklir yang ada di matahari. Karena itu bom atom, itu bom hidrogen ya. Bom hidrogen kan, itu bom atom tuh. Itu diciptakan oleh Einstein kan ya, dengan dasar ilmu pengetahuan, dengan ilmunya fisika. Itu bikin hidrogen saja kita sulit. Dan itu sudah berhasil sih ya diciptakan. Tapi bukan H2O, malah jadi bom. Apalagi membuat virus yang sangat rumit. Oke, yang tadi maaf ya, itu sama aja sih. Virus HIV yang tadi tuh ya. Nah ini DNA-nya. Oke, ini belajar kelas 12 ya sebetulnya, tapi untuk pengenalan sajalah. Jadi DNA tuh ini hanya terdiri dari beberapa kode ya. Nah ini DNA, RNA tuh jadi hanya beberapa kode A, C, G, T. Apa itu A, C, G, T? A itu sitosin, guanin, adenin, timosin. Pernah dengar nggak? Adenin. Pernah. Itu kan pasangannya ya, pasangan basa nitrogen. Jadi untuk DNA yang ada dalam virus itu sama dengan yang ada di tubuh kita. Jadi sama virus juga DNA-nya dengan kita. Ada adenin, ada sitosin, ada guanin, ada timin. Sorry, bukan timosin. Timin ya. Kalau yang dagang lotek, mimin.
adenin, sitosin. Ini jadi selalu berpasangan seperti itu, nggak pernah salah. Kalau sampai salah berpasangan, oh mutasi namanya ya. Nah, dan nggak pernah dalam kehidupan manusia itu salah berpasangan. Padahal ini makhluk hidup atau bukan? Secara molekuler. Bukan, ini hanya molekul saja. Ini hanya molekul gula ribosa dan fosfat ya. Tapi ternyata dia bisa berpikir jenius ya. Pasti selalu berpasangan adenin dengan sitosin. Pasti guanin dengan timin. Seperti program komputer yang kalau misalnya kita ngetik A di keyboard, maka yang keluar di layar A kan ya. Karena kodenya hanya 2 kalau komputer tuh. Kodenya cuma 2, 1 dan 0. Nah, komputer tuh nggak ada kodenya. Kalau kode kehidupan itu ada 4. Nah, A, C, G, T. Ada 4 kodenya. Kalau kodenya lagu, ada 6 ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Oh sorry, si do ada 8. Jadi dari mulai do sampai do tinggi lagi itu kan ada 8 kodenya. Tapi lihat dari beberapa kode ini. Hanya 4 kode. Ada nggak manusia yang sama persis? Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Kembar identik pun berbeda. Ya. Kembar identik pun bahkan berbeda. Bahkan jari jemari kita pun ini sidik jari sangat berbeda. Surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakum syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu ya Sami'an basir. sami'an basira. Nah, jadi sampai jari jemarinya saja sudah berbeda sekali di Al-Insan tuh. Hanya dari 4 kode ini, subhanallah ya. Hebat sekali Allah tuh menciptakan makhluk hidup. Virus tuh ternyata kompleksnya minta ampun, apalagi manusia. Jadi kenapa kita belajar virus dulu? Karena ini memang dasar dari kehidupan tuh ini ya, kodenya, kode genetik ya, DNA. Nah, untuk selanjutnya, nah ini RNA ya. Kalau RNA hanya satu rantai. Kalau RNA hanya satu rantai. Bapak menjelaskan hanya sepintas saja ya. Karena ini nanti bahasan lain sebetulnya. Kalau RNA ini hanya satu rantai. Kodenya sama 4 ya. Kecuali U-nya berubah. Kecuali apa sih? Ada yang berubah lah menjadi U ya. Menjadi urasil. Nah, sepintas aja lah Bapak jelaskan nanti ya. Jadi bekerjanya seperti sleting gitu. Pernah lihat kan sleting ya? Bret, gini. Nah, jadi ketika DNA itu, RNA itu sebetulnya berasal dari DNA yang dibuka. Oke, sekali lagi, RNA itu sebetulnya berasal dari DNA yang dibuka sletingnya. Jadi kalau dibuka sletingnya, seret. Nah, satu sletingnya itu RNA. Tapi kalau disatuin, disletingin, bret. Nah, jadi DNA ini. Tuh, gitu. Jadi tadi yang virus DNA dan RNA itu sebetulnya kalau misalnya DNA berarti 2 pasang seperti gambar sebelumnya. Kalau virus RNA maka hanya 1 strain, hanya 1 sleting saja. Nah, bekerjanya seperti itu. Fungsinya apa nanti DNA dan RNA itu ini? Membuat protein, ya, membuat protein. Protein apa? Ya banyak lah protein tuh ya. Bisa jadi enzim, bisa jadi racun juga, bisa jadi lisozim, banyak sekali yang belum kita ketahui ya. Oke, silakan. Bagian-bagian virus coba dari yang tadi kita bahas. Silakan coba dijawab. Oke, Nabila sudah menjawab. Silakan yang lain. Ada yang masih loading kayaknya. Silakan dijawab. Oke, Nabila sudah, Salma sudah, Aisyah sudah. Menjawab silakan. Kita interaktif saja supaya lebih paham ya. Oke, kalau hijau berarti betul, kalau merah berarti salah ya. Boleh sambil bertanya silakan, sambil menunggu teman-teman yang bergabung di Nearpod.
Teman-teman yang kesulitan bergabung, ada pertanyaan, silakan. Ada chat tentang, atau boleh nanya di chat juga, silakan. Ya Naila, silakan kalau mau bertanya. Ada yang kurang paham dengan virus ini bagaimana? Ya, sudah banyak lah. Aisyah sudah selesai, terima kasih. Rona juga sudah selesai. Ayo Abil, kemarin bagus nih nilainya. Coba. Oke, sudah ada yang selesai. Aisyah juga sudah, Nabila, Anandia. Oke, ayo yang lain. Bilqis sudah selesai. Oke, Salma nanya, Salma belum. Adwa sudah, Nabila, Anandia, Aisyah sudah, Rona, Abil, Alia, Sherin, satu lagi, woi Alia bagus, betul semua. Anandia selamat, betul semua. Adwa selamat juga. Ya, nomor 1 pada betul semua, DNA atau RNA, oke. Kemudian protein pelindungnya benar, kapsid. Kemudian virus tidak digolongkan, betul. Karena tidak bisa melakukan metabolisme ya. Ayo, sudah selesai? Oke, kita lanjut dulu ya, karena waktunya sedikit, kasihan nih. Kemudian selubung ekor, ya, menginfeksi. Nah, kemudian berikut adalah ciri-ciri virus, kecuali, oke. Ya, kesulitannya mungkin Aisyah di sini ya. Paling banyak salahnya di nomor 3 ya, paling banyak nih. Kenapa? Nah, di sini jadi tidak melakukan metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu jadi menggunakan energi ya. Jadi menggunakan atau menghasilkan energi. Virus tidak bisa. Padahal syaratnya makhluk hidup itu dia harus bisa melakukan metabolisme. Oh, aduh, maaf, Fani, di ini ya, di lanjut dulu. Aduh, tadi satu soal lagi, sorry. Ini sudah dibahas. Interaktif mode, coba apa nih? Nah, ini hanya sedikit lah. Oke. Baik, ini replikasi virus ya. Ada suaranya, halo? Tolong dicek dulu. Halo? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Apa ada? Oke, terima kasih. Nah, ini replikasi virus ya.
hosting to fall apart. So now the only DNA that's period virus. Baik, sedikit-sedikit ya supaya paham. Jadi pertama ini ada DNA-nya bakteri, kemudian nah ini ada virus bakteriophage yang tadi kita lihat. Nah, dia kapsid kan ini ya. Dia akan menyuntikkan DNA-nya yang berasal dari kapsid ke dalam tubuh. Sorry. Nah, ini. Jadi dia akan menyuntikkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri, sama juga terhadap tubuh manusia. Nah, yang akhirnya akan DNA-nya bergabung. Nah, jadi si DNA-nya tuh nanti akan bergabung dengan DNA bakteri. Nah, si virusnya yang tadi udah mati ya. Karena tidak ada DNA-nya lagi, tidak ada tujuan hidup kalau sudah nggak ada DNA-nya. Jadi ada dua variasi, bisa bergabung, tapi kebanyakan bergabung ya. Kalau ini kayaknya dihancurkan. Jadi kayaknya ini versi dulu nih animasinya. Jadi nah si DNA-nya tiba-tiba akan mengambil alih fungsi dari DNA bakteri itu. Nah, sehingga yang asalnya bakteri ini bertugasnya membuat organel sel miliknya, tiba-tiba dia membuat organ-organ virus. Jadi si kepalanya dibuat di dalam tubuh bakteri, ekornya, badannya itu dibuat di tubuh bakteri, dan jumlahnya pun sesuai dengan kapasitas dari bakteri itu sendiri ya. Nah, itu siklus litik. Jadi siklus litik itu dia sampai hancur. Litik itu artinya hancur, lisis ya. Kenapa disebut siklus litik? Karena hancur sel bakterinya. Nah, kemudian ini siklus lisogenik. Kalau ini siklus lisogenik, nah dia jadi bergabung dulu dengan bakteri, dengan DNA bakteri. Kemudian lisonya ya. Jadi ceritanya virusnya sudah masuk ya, sudah nempel, sudah masukin DNA-nya. Nah, kemudian DNA-nya bergabung dengan DNA bakteri. Bedanya di sini. Jadi ada pembelahan sel. Bedanya ada pembelahan sel. Jadi si sel bakteri itu nanti ketika membelah menjadi dua, DNA virusnya terbawa di dua anak belahannya, terbawa, akhirnya jadi lebih bahaya. Nah, ini namanya prophage DNA yang tapi nggak usah dipusingin lah DNA-nya mah ya, karena belum waktunya sih kelas 12. Yang kita perlu ketahui lisogenik itu jadi ada pembelahan selnya. Nah, kalau sudah membelah selnya, maka balik lagi nanti ke siklus yang litik. Jadi si DNA-nya tiba-tiba aktif, kemudian membuat protein virus, organ-organ virus yang akhirnya akan menghancurkan sel bakteri itu sendiri. Nah, semua virus melakukan hal seperti ini ya. Jadi melakukan siklus litik atau lisogenik. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ini animasinya, mudah-mudahan ya, karena mungkin ini animasinya kurang ini ya, kurang bagus. Oke, ini ada. Oke, sebentar. Ada kelihatan nggak nih? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kalau ini step by step ya. Kalau ini step by step, ini mah kalau yang tadi mah kan video, jadi susah ininya berhentiinnya. Nah, kayak tadi ini ya step by step. Ini bakteri, ini kromosomnya, kemudian disuntik. Nah, ekornya tadi kan ya, Bapak lihatin ekornya. Nah, injeksi ya. Jadi ada tahap penempelan, adsorpsi, kemudian ada tahap injeksi. Injeksi itu nyuntik ya, disuntikan. Adsorpsi nempel, kemudian injeksi menyuntik. Supaya nggak lupa, tulis dulu ya. Nah, pertama adsorb. Nah, ini nempel si virusnya. Yang kedua injeksi, injection, nyuntikin ya, disuntik tuh.
Apanya yang disuntik, DNA atau RNA-nya ya. Gak usah dipusingin bahasa Inggrisnya mah, gambar aja lah. Nah, kemudian DNA bakterinya berpisah dulu ya. Nah, selanjutnya dia akan tergabung ya. Jadi terpisah ini jadi melakukan sintesis protein. Nah, jadi si DNA bakterinya ini melakukan sintesis protein dengan perintah dari DNA virus. Tuh. Jadi si virus ini langsung mengambil alih fungsi dari bakteri itu menjadi fungsi yang menguntungkan bagi dia. Jadi sangat cerdas sebetulnya ya, sangat hebat sekali. Karena itu virus komputer tuh bisa nyampe menghancurkan komputer atau mengambil data sampai ada yang rugi miliaran. Caranya sama kayak gini. Tapi ini lebih kompleks ya. Nah ini. Jadi akhirnya si bakteri ini akan membuat ini ya, jadi ada adsorpsi, ada injeksi, kemudian ada perakitan ya, assembly. Nah, assembly. Nah, jadi perakitan kayak pabrik lagi aja ini, membuat kepalanya, membuat badannya, membuat ekornya, membuat kakinya dari hasil rampasan dari hasil rampasan tubuh bakteri itu sendiri. Wih, cerdas banget ini. Nah, tapi lihat sisi baiknya ya, ada sisi baiknya juga. DNA bakteri ada yang terbawa ke virus. DNA bakteri itu ada yang terbawa ke virus ya. Nah, selanjutnya lah lisis. Nah, ini daur lisis itu artinya hancur ya, daur lisis. Nah, akhirnya setelah itu hancur ya, lisis. Karena itu disebut daur litik tuh, karena ini hancur bakterinya. Bagaimana dengan manusia? Hancur juga, karena itu sel paru-paru tuh yang di bagian alveolus itu banyak yang hancur, COVID ya. Dan itu kan kalau hancur akan mengeluarkan nanah. Nah, di sanalah sulit bernapasnya itu di sana. Oksigen sedikit terhirup, nanah banyak, karena itu buat yang pneumonia atau perokok berat dan penyakit paru-paru biasanya dia tidak bisa bertahan hidup. Oke. Nah, kemudian ini virus yang membawa bakteri membawa DNA bakteri ya. Nah, ini virusnya yang membawa DNA bakteri menginfeksi bakteri lain. Nah, dia memasukkan DNA bakterinya ke bakteri lain, menggantikan DNA asal. Nah disinilah nih dapat antibodinya. Nah, jadi kalau ada sisi baik, ada sisi buruknya juga kan ya, keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi bakteri pun kalau misalnya dia sudah terinfeksi, kemudian ada salah satu virus yang membawa DNA bakteri bercampur dengan DNA virus, maka dia akan resisten, tahan ya dengan infeksi virus yang sama. Berarti ada antibodi sama kayak kita ya. Jadi bakteri pun mengembangkan antibodi, manusia pun sama. Subhanallah. Ya, bahkan secara genetika tubuh manusia tuh DNA-nya tuh yang bisa dipakai ya, yang bisa dipakai untuk membuat seluruh tubuh ini hanya sekitar 20% saja. Secara ilmu genetika. Jadi bikin tangan, bikin otak, bikin mata itu DNA-nya yang dipakai tuh hanya 20%-nya saja. Sisanya yang 80% tuh dianggap junk. Junk tuh JUNK ya, sampah. Junk DNA. Nah, ketika diteliti ternyata DNA yang tidak terkodekan itu banyak berisi DNA virus dari nenek moyang kita sampai ke Nabi Adam. Jadi sebetulnya seluruh virus yang ada di dunia ini ya, yang pernah menjangkiti nenek moyang kita sampai 7 turunan ke atas, buyut, bau, sampai janggawareng, kakait siwur, itu semuanya ada dalam DNA kita. Sehingga kalau misalnya kita tahan terhadap satu penyakit dan orang lain tidak tahan, mungkin kita sudah punya DNA virus yang menyerang orang ini di dalam tubuh kita. Nah, vaksin COVID pun diharapkan seperti itu.
cara kerjanya ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik. Tidak ada, Pak. Nah, itu ya, siklus litik dan lisogenik. Nah, ini bagannya kayak begini. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi menempel dulu, kemudian menyuntikan, kemudian memproduksi, assembling, menyusun, baru menghancurkan. Nah, di lisis ya. Sama kayak tadi. Ini gambarnya lebih jelas ya. Bapak ambil dari buku Campbell. Nah, silakan ada pertanyaan? Dipotong saja ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini daur lisogenik. Nah, kalau lisogenik bedanya di sini nih. Di apa tadi, masih ingat bedanya? Pembelahan. Oke, bagus. Nah, di sini pembelahan sel. Bedanya di sini aja. Lisogenik tuh. Artinya lisogenik tuh apa? Terdiri dari dua kata. Ada lisis, ada genesis. Nah, jadi lisis tuh hancur, tapi genesis tuh jadi lagi. Nah, memang dia akan lisis kan? Dia akan lisis ya. Tapi akan genesis jadi lagi. Jadi disebut dengan lisogenik tuh ya, lisogenik, lisogenesis asalnya. Perbedaannya di sini saja tuh. Pada dasarnya sama. Nempel, pertama nempel, nyuntik, kemudian DNA-nya bersatu. Nah, di sini bisa ada dua kemungkinan, bisa langsung diambil alih, dikuasai langsung, atau disimpan dulu sampai pembelahan sel yang akhirnya akan aktif kembali nanti ya. Karena itu bisa terjawab sekarang. Kenapa COVID itu sampai 2 minggu inkubasinya? Kenapa demam berdarah itu sampai 1 minggu inkubasinya? Nah, ini nih jawabannya. Ya, jawabannya ini siklus litik dan lisogenik. Ketika dia dalam keadaan lisogenik, virusnya sedang aktif atau tidak? Aktif. Nah, jadi si virusnya memang dalam keadaan aktif ya, DNA-nya. Kalau masuk siklus lisis, ketika dia virusnya sudah sudah keluar, nah di sanalah mulai demam tinggi, kemudian lelah, lesu, sampai muntah. Nah, itu dari COVID ya, karena si virusnya masih ada di dalam sel, keluar, baru tubuh kita, antibodi kita menyerang. Nah, di sanalah banyak terasa efeknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bapak lebih senang kita diskusi daripada banyak menjelaskan. Ini terakhir ini cara hidup virusnya nih. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, Bapak mau nanya, silakan Salma. jadi kalau misalkan virus ini masuk ke tubuh manusia, lewat dulu bakteri atau langsung ke manusianya langsung? Tergantung dari apa yang menjadi target utamanya dia itu. Jadi kalau bakteriophage itu tidak berbahaya. Nah, seperti ini kan ya, yang tadi kita jelaskan dari awal, ini hanya menyerang bakteri. Nah, ini yang hanya menyerang bakteri. Tapi kalau virus-virus yang lain, nah yang tidak kita ketahui, adenovirus, kemudian filovirus, rabies, flu babi, nah flu monyet, nah ini kan sebetulnya menyerang langsung ke sel tubuhnya hewan target. Jadi hewan juga tidak semua bisa diserang. Jadi tergantung virusnya apa dulu. Nah, karena itu COVID kan dulu disinyalir, dianggap hipotesisnya dari kelelawar ya, kelelawar. Kenapa? Karena ditemukan adanya kesamaan struktur virus yang ada di kelelawar dengan yang ada di COVID. Nah, itu memang sebetulnya memerlukan banyak sekali pembuktian. Jadi jangan sampai kita hanya nyangkanya saja. Aduh, ini 9.30 ya. Mau tamat atau mau lanjut nih? Karena kita sebetulnya sudah lebih. Halo, kita kontrak dulu nih, perpanjang atau perpendek? Mau lanjut atau mau sudahan nih? Sebetulnya udah lebih nih, nggak boleh Zoom lebih dari 60 menit kita tuh ya. Halo? Tergantung kesepakatan. Udah aja pusing. Gimana Bapak aja?
nggak mau kalau gimana Bapak mah nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Gimana nih kesepakatan kita aja? Udahin, kita lanjut di sesi yang lain atau mau lanjut sedikit lagi? Bisa dibaca sendiri ini mah, nggak usah Bapak yang menjelaskan. Ada pingin istirahat, capek, boleh silakan. Halo? Halo, gimana nih? Tuh ini bisa dibaca sendirilah virus influenza. Soalnya nggak boleh lama-lama sih kalau di depan komputer mah 60 menit juga itu sudah banyak radiasinya. Virus diare, ini herpes, COVID ya Bapak berikan yang update sekarang saja virus-virusnya ini Ebola. Kalau Ebola tuh luka dalam luar, kalau sudah pendarahan di luar diambil dagingnya, keambil semua. Itu Ebola ya di Afrika. Ngeri ya kalau masuk ke Ebola tuh. Nah, HIV sampai sekarang belum ada vaksinnya, meskipun ada beberapa penelitian tapi selalu gagal. Karena ya itu salah manusianya sendiri. Nah, ini kelas virus yang sudah diketahui. Kemudian video kalau tidak salah, video yang tadi ya bacteriophage kalau tidak salah nih. Nah, ini bacteriophage ini yang Bapak janjikan videonya. Jadi keuntungannya apa bacteriophage itu? Ini bisa menjadi alat pemusnah penyakit ya. Bisa jadi ini, tapi masih dalam tahap perkembangan ya. Ini silakan kalian yang tertarik dengan dunia virus. Sedikit sekali yang yang menelitinya gitu. Jadi kalau kalian masuk ke misalnya TB, biologi, cari ke inilah Jerman ya, itu ada universitas tuh khusus untuk virologi saja. Jangan pakai uang itu, pakai beasiswa saja, banyak itu, cari di internet. Ambil S2-nya virologi, udah dapet lah S2 virologi juga udah canggih banget lah, bisa meneliti virus langsung di US atau di UK, yang Harvard, yang Oxford itu banyak sekali mereka menerima peneliti-peneliti yang bersangkut paut dengan virus. Oke, karena tidak ada jawaban, ya sudah gimana Bapak aja ini teh. Ya, sebagai penutup itu saja sih, silakan istirahat. Ini ada pertanyaan tapi nantilah, silakan aja Bapak jadi menitipkan untuk bahasan ini supaya tidak banyak menyita waktu. Kalian bisa menyelidiki sendiri ya. Ini sudah Bapak sediakan ininya, materinya ya di LMS. Sudah ada dari mulai animasi, kemudian presentasi, dan latihan soalnya. Tapi jangan dulu dikerjain latihan soalnya, malah nanti aja kalau udah selesai. Nah, jadi silakan ini dimanfaatkan untuk belajar kalian ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oh iya, tolong dinyalakan kameranya. Aduh, Bapak lupa. Tolong nyalakan kameranya supaya Bapak bisa mendokumentasikan pelajaran hari ini. Mohon maaf ya, tadi harusnya dari awal sih. Bilqis, Salma, Afani, Zahra, Sherin, Nabila, masih gelap. Rona, Najma, terima kasih. Putri masih gelap. Neng Siti, Lau Abil. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita berakhir nih? Oke, Abil, terima kasih. Nabila, halo. Ada, Pak. Lagi menyimak? Oke, Anandia, terima kasih. Izin share screen ya, print screen ya. Aisyah, Naila, Alia, Amel, halo. Alia, Amel, halo, ada? Halo? Kayaknya lagi ke air. Oke, Alia, ya. Oke, print screen ya. Amelia, halo, ada? Oke, terima kasih, sudah. Silakan, dimatiin lagi aja. Oke, terima kasih sudah bersama-sama belajar di biologi.
Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya lebih membuat kita penasaran dengan virus ini ya. Kalian bisa mencari informasi sendiri dari presentasi yang Bapak berikan atau dari sumber lain. Adapun pertanyaan dan saran dari kalian bisa langsung japri atau langsung kita diskusikan di LMS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.